Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pada hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya akan bacakan dari Mazmur 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, melalui Mazmur 1, kita mengetahui ada dua kelompok orang. Kelompok orang yang benar dan kelompok orang yang fasik ataupun jahat. Nah, sebagai orang percaya, tentu kita ingin menjadi orang yang benar. Kita ingin menjadi murid Kristus yang benar. Nah, selain itu, kita juga perlu mewaspadai ciri-ciri orang kelompok yang kedua, yakni orang yang fasik, orang yang jahat, agar kita terhindar dari jalannya dan jeratnya. Nah, sehingga demikian kita tetap aman ada di jalan yang benar. Nah, kita perhatikan kelompok pertama, yakni kelompok orang benar. Terlebih dahulu kita perhatikan di ayat yang pertama dikatakan bahwa orang benar itu disebut berbahagia karena mempunyai kebiasaan sebagai berikut. Orang yang benar mempunyai kebiasaan tidak berada di jalan orang fasik. Dia tidak mau. Ketika melihat orang fasik ada di jalan, dia tidak mau ada di jalan itu. Apalagi berjalan, ya, apalagi berdiri, berjalan saja tidak mau, apalagi berdiri mendengarkan nasihat orang fasik, dia tidak mau. Nah, apalagi yang ketiga, ya, jadi kita lihat ini ada 3 tingkatan, ya, dari berjalan, berdiri, lalu duduk. Nah, dia tidak mau duduk di dalam kumpulan pencemooh, karena kumpulan pencemooh adalah membicarakan, merancangkan, dan meniatkan hal yang jahat-jahat. Nah, orang benar tidak mau berada di dalam perkumpulan yang seperti itu. Itulah kebiasaan orang benar. Nah, kesukaan orang benar itu seperti apa? Kesukaan orang benar itu adalah dikatakan di dalam ayatnya yang kedua. Kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan adalah Alkitab Tuhan, perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, semua dia sukai. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kata merenungkan di sini adalah bukan setiap hari, setiap dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, lalu kita baca terus, lalu tidak mengerjakan yang lain. Tidak demikian. Kita ada waktu saat teduh, ya, setengah jam atau 1 jam kita saat teduh, berdoa, baca firman Tuhan. Setelah itu kita kerja seperti biasa. Nah, tetapi maksudnya adalah firman yang sudah kita baca, yang sudah kita serap, ya, di dalam pikiran kita, lalu kita olah di hati kita, kita renungkan siang dan malam. Artinya apa? Artinya itu adalah mendigest ataupun mencerna, ya. Jadi yang sudah kita telan itu dicerna. Ataupun kalau kita jelaskan seperti cara kerja pencernaan binatang yang bernama sapi, itu adalah memamah biak, ya. Nah, sapi kalau kita perhatikan, pada saat dia memakan rumput, dia telan dulu, dia telan banyak-banyak. Nah, setelah rumputnya selesai dia telan, lalu pada waktu dia santai-santai, waktu dia istirahat, dia keluarkan lagi dari perutnya, lalu dia memamah biak, mulutnya terus kunyah, lalu dia telan lagi. Nah, itu namanya mencerna, mendigest. Nah, bagi kita, ketika kita membaca firman Tuhan, kita telan bulat-bulat. Setelah itu kita renungkan, itu namanya digest, merenungkan, memamah biak kembali, ya, mencerna, mempelajari kembali. Mana kata-kata yang sulit kita cari artinya, mana kata-kata yang sulit dipahami, konteks yang sulit untuk ditafsir, kita
belajar bersama dengan buku, belajar bersama dengan kelompok, belajar bersama dengan orang-orang yang kegemarannya sama, yakni merenungkan firman Tuhan itu bersama-sama. Saya senang sekali ketika dalam masa-masa saya bekerja dari rumah karena masih saat-saat PSSB ya, masa social distancing, tidak mengajar di kampus, jadi ada di rumah saja ya, mengajar secara online. Nah, ada begitu banyak teman, bukan hanya mahasiswa, teman, sahabat yang ada di gereja pun banyak yang pakai teks WA bertanya, ada yang pakai email, ya, ada yang telepon bertanya tentang firman Tuhan, ini artinya apa, ini maksudnya apa. Jadi ada diskusi tentang firman Tuhan. Nah, ini adalah seperti memama biak, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Padahal waktu itu dia sedang ada di toko, waktu itu dia sedang ada di dapur, waktu itu dia sedang ada di rumah mengerjakan hal yang lain-lain. Nah, tetapi ketika dia teringat sesuatu, dia ketik-ketik di WA lalu dia kirim, dan nanti ketika saya baca saya jawab. Nah, itu memama biak, artinya belajar firman Tuhan bersama-sama. Tidak lagi ada jarak yang mampu memisahkan karena era digital itu sangat canggih, bukan saudara? Nah, kelompok orang yang pertama ini adalah kelompok orang yang sangat menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sama seperti dia membaca buku sains ya, ataupun membaca science book ya, ataupun buku pengetahuan yang lain. Membaca Alkitab prinsipnya sama, dibaca berulang-ulang, dibaca berulang-ulang. Apa yang tidak mengerti ya dicari ya pengertiannya. Mohon pimpinan Allah Roh Kudus menolong. Mohon teman kita yang lebih tahu, kita minta bantuannya sehingga ada petunjuknya di dalam kondansi, ada petunjuknya di dalam peta, ada petunjuknya di dalam aplikasi-aplikasi yang lain ya. Misalnya kalau untuk memparsing bahasa asli ya, kita butuh kamus-kamus elektronik ataupun kamus-kamus yang bermutu yang baik ya, yang cetakan yang elektronik boleh ya, sama-sama. Mana yang ada silakan dipakai saja. Kalau saya selalu ada dua-duanya, saudara. Saya ada buku cetakan, saya juga ada buku digital ya, ataupun e-book ya, electronic book, buku elektronik. Nah, jadi kesukaan kelompok orang yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, membaca Taurat siang dan malam. Dan buahnya sebagai dampak akibat dia mencintai firman Tuhan adalah dia akan seumpama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau tumbuhan senantiasa mendapatkan air, itu artinya dia akan bertumbuh baik, dia akan berbuah lebat, menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah ini adalah satu dampak, satu janji dari Tuhan yang sangat indah, bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita tidak mengenal musim kering, kita tidak mengenal musim gersang. Karena apa? Karena secara rohani kita tetap segar, karena Tuhan peliharakan melalui firman-Nya, karena ada buahnya yang segar, yang bisa kita nikmati sendiri, yang bisa kita berikan kepada orang lain, dinikmati oleh keluarga, dinikmati oleh masyarakat, dinikmati oleh orang banyak ya. Firman yang berbuah itu ya, buah kebajikan, buah roh, buah keselamatan ya kan. Saudara, inilah ya keunggulan dari kelompok orang yang pertama, yakni kelompok orang yang benar. Kita sudah tahu kebiasaannya, sudah tahu juga kesukaannya, sudah tahu juga buahnya ataupun dampaknya. Sekarang kita mewaspadai kelompok orang yang kedua yang dikatakan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kelompok orang fasik, kelompok orang jahat dilukiskan sebagai orang yang seperti sekam. Kita tahu sekam itu adalah semacam serpihan-serpihan padi yang sudah dikupas gitu ya, jerami-jerami, ataupun batang padi yang sudah kering lalu tidak ada artinya lagi selain dibakar begitu ya. Nah, hasilnya itu adalah serpihan-serpihannya itu adalah seperti sekam. Nah, orang jahat itu seperti sekam yang tidak ada artinya, yang ditiupkan angin, ditiup begitu ya, lalu lewat, lalu hilang, lalu lenyap begitu. Nah, kondisinya itu diberitakan di dalam ayatnya yang kelima, bahwa orang fasik itu tidak akan tahan di dalam penghakiman ya. Dia nanti akan menyesal karena di dalam hidupnya dia tidak mencari Tuhan. Dia akan menyesal seperti perumpamaan tentang
uh, Lazarus ya, yang ada di pangkuan Abraham, dan kemudian orang kaya yang tidak mengindahkan firman Tuhan. Nah, dia tidak akan tahan ketika datang penghakiman. Dia akan menjerit-jerit, dia akan meminta-minta tolong supaya diberikan dia setetes air ya. Nah, begitu pula di dalam kehidupan ketika mereka masih ada di dalam dunia, orang jahat selalu ada bersama-sama dengan orang baik di dunia ini. Ketika dia melihat perkumpulan orang benar, dia nggak tahan kalau ada di dalam perkumpulan orang benar. Karena orang benar membicarakan firman, orang benar membicarakan hal yang baik-baik. Tetapi dia yang kecenderungan hatinya adalah jahat, dia tidak tahan di dalam perkumpulan orang benar. Pasti dia menyingkir. Kalau dia bertahan di dalam perkumpulan itu, biasanya dia adalah troublemaker. Dia adalah pembuat masalah, dia membuat onar, dia bagaikan onak, bagaikan duri di dalam daging, begitu sangat nggak enak rasanya ya. Nah, lalu kita melihat dia akan menuai apa di dalam hidupnya. Akhir hidupnya dikatakan orang fasik pasti menuju kebinasaan, pasti dilemparkan ke dalam neraka. Jadi sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat perbandingan antara kedua kelompok orang. Kelompok orang pertama adalah orang benar yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi sebagai kesimpulan, Mazmur 1 mengajarkan tentang dua kelompok orang benar yang berakhir dengan kehidupan kekal yang tidak akan pernah layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan kelompok orang yang kedua adalah orang jahat, orang fasik, berakhir dengan menuju kebinasaan. Jadi ketika kita sama-sama hidup di muka bumi ini, selalu ada padi dan ilalang, selalu ada domba dan kambing. Yang domba jangan iri kepada kambing, yang padi jangan iri kepada ilalang ya. Karena apa? Karena Tuhan biarkan tumbuh bersama-sama, justru membuktikan kita ini padi sungguhan atau seperti ilalang gitu ya, membuktikan kita ini domba sungguhan atau seperti kambing, kan begitu ya. Nah, jadi biarlah kita tahu status kita sebagai kambing, status kita sebagai domba, dan status kita sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian marilah setiap diri kita betul-betul menghayati, kita perlu menghayati firman Tuhan siang dan malam, supaya hidup kita dibawa Tuhan ke arah yang benar. Apa saja yang kita lakukan dibuat Tuhan menjadi sukses. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.